Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'in ala umuriddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa sanna min madadihi wa yuj'al alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumi wa Kembali hadrati kembali di musim Alhamdulillah. Sisalim bismillah hadrati Syahidillah lahumul fatihah. Faslun mujibatul ghusli sittatun. Faslun, adapun ini suatu pembahasan mujibatul ghusli, ialah yang menjadi penyebab wajibnya mandi. Wajibnya mandi sittatun ialah ada 6 yang mewajibkan mandi, ialah ada 6. Loh, mandi itu apakah ada hukumnya? Ada. Mandi itu apakah ada hukumnya? Ya ada. Sama seperti hal-hal yang lain. Sama seperti perkara-perkara yang lain. Kedingaki. Sama seperti perkara-perkara yang lain. Ada mandi wajib. Nah, seperti yang kita bahas sebentar lagi. Ada juga mandi sunnah. Ada juga mandi mubah, ada juga mandi makruh, ada juga bahkan mandi yang haram. Mandi yang wajib itu apa maksudnya? Mandi sekodu mandi, melakukan sesuatu, mari melakukan sesuatu itu kudu mandi. Lagi dijelaskan. Itu wajib. Artinya apa? Mon mandi mendapatkan pahala, mon tak mandi mendapatkan dosa. Itu namanya mandi wajib. Terus selanjutnya mandi sunnah. Maksudnya gimana? Mandi yang lebih baik dilakukan. Contoh, mandi sunnah sebelum berangkat sholat Jumat, itu sunnah. Itu sunnah. Mandi sunnah sebelum berangkat sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu sunnah. Itu sunnah. Artinya apa? Lebih baik dilakukan. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, bedah mandi mubah. Mubah itu apa? Boleh. Boleh mandi, boleh tidak. Maksudnya apa? Contoh, ya seperti sehari-hari kita. Kalian kalau mandi berapa hari sekali? 2 kali sehari. Ada yang 3? Tidak ada. Ada yang 1? 1. Itu sesuai kebutuhan. Itu sesuai kebutuhan. Nah, itu sesuai kebutuhan. Itu namanya mandi mubah. Mentada sebab-sebab tertentu
Nanti ada sebab-sebab tertentu kayak tadi itu, ya boleh-boleh saja, boleh mandi, boleh tidak. Itu yang ketiga. Yang keempat, mandi yang makruh. Makruh itu apa kemarin? Lebih baik tidak dilakukan. Makruh itu kebalikannya dari sunnah. Kebalikannya dari sunnah. Contoh apa? Mandi yang lemalem. Setelah isya, kol beluk, kol sanga, itu tidak boleh sebetulnya mandi. Karena apa? Itu dapat menimbulkan penyakit. Apa? Salah satunya penyakitnya yaitu sekejap ojong, paru-paru basah. Paru-paru basah. Itu yang ada juga mandi yang haram. Haram itu apa? Dilarang, tak boleh. Apa? Mandi dengan air yang kotor. Mandi dengan air yang tidak suci. Atau maksah mandi karena apa? Rebuan bireng lain, aing rebuan bireng lain, itu tidak boleh. Mandi di lumpur misal, iya mon mandi boleh, mentak mandi boleh, dengan sengkah dan lain-lain, itu ya bisa dipahami ya. Itu yang mewajibkan kita mandi. Ada berapa sitatun? Ada 6. Apa aja? Ilajul hasyafati fil farji. Yang pertama yaitu memasukkan hasyafah ke dalam farji. Maksudnya berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri. Jadi kalian kalau sudah besar nanti, kalau sudah berhubungan suami istri, itu wajib mandi. Wajib mandi. Jadi sekali lagi, kalau kalian sudah besar nanti, kalau sudah berkeluarga dan berhubungan suami istri, itu wajib mandi. Nah, kalau tidak mandi, ya tadi itu mendapat dosa. Mendapat dosa. Nah, itu pun kalau sudah, meskipun sudah halal suami istri, itu masih wajib mandi besar. Apalagi orang-orang yang berzina, orang-orang yang berhubungan badan tetapi bukan suami istri, apalagi itu bukan hanya mandi wajib tapi juga mendapat dosa besar, dosa zina. Jadi sekali lagi, ketika sudah kita berkeluarga terus berhubungan suami istri, itu wajib, setelah itu wajib mandi. Namanya mandi janabah, mandi besar. Terus kemudian wa khurujul mani, yang kedua yaitu keluarnya mani. Hari khusus laki-laki, atau dalam istilah biologis itu mimpi basah. Mani itu apa?
dalam istilah biologi itu sperma. Ini sudah keluar sperma semua? Belum mimpi basah semua? Sudah. Mimpi basah Ceketedung Romoro area kemaluannya itu becah. Becah bukan karena pipis, tapi karena keluarnya mani. Mani itu apa? Ya cairan yang keluar dari kemaluan kita, tapi bukan kencing. Bedanya apa? Kalau kencing itu ampas atau sisa-sisa dari air. Kalau mani itu lebih kental dari itu dan sedikit. Nah, kalau kita bangun tidur semisal pas keluar itu, nah itu wajib mandi, cek posang. Mandi wajibnya gimana? Niat mandi besar, terus meratakan seluruh tubuh. Siram melulu. Siram dengan air secara merata. Nah, ini semua laki-laki pasti kejadian ini, karena ini salah satu sebab-sebab apa kemarin? Sebab-sebab balik. Kemarin kan dalam hal batasan balik. Kalau sekarang mulai ada mulai keluar mani roda rumah. Selanjutnya roda rumah, ya mandi, wajib mandi. Mentak mandi, ya dosa kita. Dosa. Terus kemudian wal haidu dan haid, wan nifasu dan nifas, wal wiladatu dan wiladah. Wal haidu, dan adapun haid. Haid ini, haid, nifas, wiladah itu khusus perempuan. Haid, nifas, wiladah itu khusus perempuan. Makanya kalau perempuan, entah nanti siapa, istri kita, adik kita, saudara kita, melah haid, kudu mandi. Setelah haid, setelah darahnya sudah tidak keluar lagi, wajib mandi. Wajib mandi. Itu 3, 4, 5 itu khusus perempuan. Kita sebagai laki-laki juga wajib belajar, juga wajib mengetahui. Karena apa? Ya kita tidak terpisahkan dari seorang perempuan. Ibu kita perempuan. Mungkin nanti, bukan mungkin, ya istri kita ya perempuan. Terus saudara kita mungkin ada yang perempuan. Terus anak-anak kita mungkin ada yang perempuan. Kudu ya ajarin, kudu diberitahu. Wiladah itu darah ketika setelah melahirkan. Ketika melahirkan dan setelah melahirkan. Setelah itu langsung mandi, benigun ipersaen melulu, langsung mandi. Gitu ya, bisa dipahami ya. Yang keenam wal mautu, dan adapun mati. Nah, mati ini semuanya, laki-laki dan perempuan, tua maupun muda, dimanapun dia berada, kapanpun dia ada,
Tapi kan tidak bisa mandi sendiri kalau mati. Iya tidak bisa, tapi dimandikan. Tapi ada orang yang tidak wajib dimandikan ketika mati. Siapa? Orang yang syahid. Mati syahid. Mati dalam keadaan baik. Mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah. Contoh orang yang berperang, kayak pahlawan-pahlawan, kayak orang yang berperang, pahlawan-pahlawan, itu syahid, mati syahid, itu tidak wajib dimandikan, langsung kubur, dikafani langsung kubur. Jadi sekali lagi, 6 kondisi ini, 6 keadaan ini, setelah kejadian salah satu dari 6 ini, itu wajib mandi, kudu mandi. Mentak mandi dosa.